Di hadapan rakyat dan parlemen, Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menyatakan sebuah capaian besar. Ia bilang pengangguran di Indonesia turun dari 4,82% menjadi 4,76%. Katanya 3,6 juta lapangan kerja baru berhasil tercipta. Sebuah angka yang terdengar manis, penuh harapan dan seakan membawa optimisme baru bagi bangsa ini. Tapi tunggu dulu, benarkah semuanya semanis itu? Atau jangan-jangan kita hanya sedang dibuai dengan angka-angka indah di atas kertas? Dalam pidatonya di sidang paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebut bahwa 10 bulan pemerintahannya telah menghasilkan banyak terobosan. Ekonomi tumbuh 5,12% di kuartal kedua 2025. Konsumsi rakyat naik 4,97%, ekspor meroket 10,67%, inflasi katanya terkendali di 2,4%. Bahkan tingkat kemiskinan ditekan jadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah. Lalu dengan penuh percaya diri, ia menekankan, lapangan kerja baru tercipta, rakyat semakin sejahtera, dan Indonesia semakin kuat. Di hadapan para anggota dewan, para pejabat, dan seluruh rakyat Indonesia yang menonton, pernyataan itu terdengar bagai kabar baik. Seolah-olah semua perjuangan mulai berubah manis. Tapi mari kita buka mata lebih lebar. Apakah benar pengangguran di negara ini sudah terkendali? Data internasional dari Trading Economics justru menunjukkan hal yang berbeda. Per Maret 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Ya, tertinggi. Bayangkan di tengah klaim sukses pemerintah, data global justru mengungkapkan sisi lain yang bertolak belakang. Tak hanya data luar negeri, dari dalam negeri sendiri kritik pun bermunculan. Mengutip dari tribunnews.com, Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif, menegaskan klaim Presiden tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata. Tidak bisa hanya pakai satu data BPS saja, katanya. Harus ada indikator lain yang diperhatikan seperti angka PHK dan kualitas investasi. Karena apa artinya klaim 3,6 juta lapangan kerja baru jika di saat yang sama puluhan ribu orang justru kehilangan pekerjaan? Mari kita lihat kenyataan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut sepanjang Januari hingga Juni 2025, 42.385 pekerja terkena PHK. Angka ini naik 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, meski ada yang masuk ke dunia pekerja, ada juga yang terpaksa dikeluarkan. Jadi, apa benar situasi tenaga kerja kita sebaik klaim yang disampaikan Presiden? Lebih ironis lagi, serapan tenaga kerja dari investasi kini makin melemah. Catatan Bima, 1 triliun investasi hanya menyerap 1.300 pekerja di tahun 2025. Padahal di tahun 2005 jumlah yang sama bisa menyerap hingga 2.500 pekerja. Apa artinya? Investasi besar memang masuk, tapi tidak otomatis membuka lapangan kerja yang luas. Industri makin padat modal, bukan padat karya. Yang diuntungkan adalah mesin, bukan manusia. Di sini kita melihat jurang besar antara pidato politik dan realitas sosial, antara angka yang disampaikan di podium dan fakta yang dirasakan rakyat di lapangan. Maka wajar kalau kita bertanya, benarkah angka pengangguran turun atau sekedar permainan statistik? Benarkah lapangan kerja tercipta atau hanya sementara sebelum PHK kembali mengintai? Benarkah kesejahteraan meningkat atau justru rakyat makin terhimpit oleh investasi yang tidak ramah pekerja? Sebuah bangsa tidak bisa hanya dibangun dengan retorika. Tidak cukup hanya dengan angka manis dalam pidato pejabat. Yang dibutuhkan rakyat adalah kenyataan.
pekerjaan yang layak, pendapatan yang cukup, dan kepastian hidup yang lebih baik. Hari ini rakyat Indonesia butuh jawaban, apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya membangun ilusi lewat angka-angka indah? Dan pada akhirnya kitalah yang bisa menilai karena kita yang merasakan secara langsung apakah janji itu nyata atau hanya fata morgana. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.